Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, di video kali ini kita akan membahas dan mengenal apa itu prakarya. Mungkin pelajaran prakarya ini adalah pelajaran yang baru bagi kalian, karena mata pelajaran prakarya tidak diajarkan ketika kalian di sekolah dasar. Tapi meskipun prakarya adalah mata pelajaran yang baru buat kalian, dalam pembelajarannya, materi-materi prakarya adalah materi yang sebelumnya sudah kalian kenal dan bahkan sudah kalian pelajari. Mari kita perhatikan bersama-sama. Prakarya dari segi bahasanya berasal dari dua suku kata, yaitu pra dan karya, di mana artinya adalah pra itu belum, sedangkan karya adalah hasil kerja. Sehingga secara bahasa atau asal katanya prakarya memiliki arti yaitu hasil kerja yang belum jadi. Mengapa dikatakan belum jadi atau belum sepenuhnya selesai? Karena prakarya ini masih berupa konsep atau berupa model yang belum mempunyai target pemasaran atau penjualan, sehingga belum ada pembeli dan hanya digunakan oleh pembuatnya saja. Lalu, apa tujuan kita belajar prakarya? Di pelajaran prakarya, kita akan belajar untuk mengembangkan kreativitas yang kita punya dan setiap ide atau karya yang kita buat menjadi sebuah inovasi yang baru. Sehingga pada intinya, di pelajaran prakarya, kita akan belajar membuat, merancang, menciptakan suatu karya dengan mengembangkan ide dan kreativitas yang kita miliki, sehingga karya yang kita hasilkan memiliki nilai yang serupa dengan karya yang sudah ada sebelumnya. Pembelajaran prakarya ini memiliki kesamaan dengan beberapa mata pelajaran yang lain, yaitu seni budaya, IPA, keterampilan, dan teknik. Itu yang membuat beberapa materi prakarya sudah pernah kalian pelajari atau sudah kalian kenal sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja yang dipelajari di mata pelajaran prakarya. Terdapat 4 aspek atau bidang yang akan kita pelajari dalam prakarya. Yang pertama adalah aspek kerajinan. Yang kedua adalah aspek rekayasa. Yang ketiga adalah aspek budidaya. Dan yang keempat adalah aspek pengolahan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aspek kerajinan. Aspek kerajinan ini adalah aspek yang sudah sering kalian pelajari, sudah sering kalian praktekkan, dan sudah sering kalian buat karya-karyanya. Ketika kalian kelas 7, kerajinan yang akan kalian buat adalah pada semester 1, kalian membuat bahan serat alam dan buatan. Sedangkan semester 2, kalian membuat kerajinan dari bahan limbah lunak. Di kelas 8, kalian akan membuat kerajinan bahan lunak dan kerajinan bahan limbah keras. Sementara di kelas 9 pada semester 1 kalian akan membuat kerajinan bahan keras, dan semester 2-nya kalian akan membuat kerajinan dari bahan campuran. Selanjutnya adalah aspek rekayasa. Pada aspek ini kalian akan belajar membuat sebuah produk berdasarkan contoh yang sudah ada. Dalam artian, kita membuat sebuah tiruan, sebuah imitasi, sebuah contoh dari produk yang ada dan dalam bentuk ukuran tertentu. Di aspek rekayasa, ketika kelas 7, kalian akan membuat miniatur rumah dan miniatur jembatan. Di kelas 8, kalian akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian membuat alat penjernih air. Sementara di kelas 9, kalian akan mempelajari dasar elektronika dan membuat sebuah instalasi rangkaian listrik. Aspek selanjutnya adalah aspek budidaya. Budidaya ini berkaitan dengan tumbuhan dan hewan, karena kita akan belajar untuk melestarikan, menjaga, dan mengembangbiakan beberapa tumbuhan dan hewan. Di kelas 7, kalian akan belajar untuk budidaya sayuran dan tanaman obat. Di kelas 8, kalian akan membudidayakan hewan, yaitu satwa peliharaan dan satwa
harapan. Sementara di kelas 9, kalian akan budidaya ikan air tawar dan ikan air laut. Aspek terakhir adalah aspek pengolahan, di mana di aspek ini kita akan belajar untuk mengolah bahan pangan menjadi makanan dan minuman. Di kelas 7, kalian akan mengolah buah-buahan dan sayuran untuk dijadikan makanan dan minuman. Di kelas 8, kita akan mengolah serealia, umbi, dan kacang-kacangan beserta dengan bahan setengah jadinya. Dan di kelas 9, yang akan kita olah adalah hasil peternakan dan perikanan beserta bahan-bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Dari keempat aspek yang sudah dibahas, hanya 2 aspek saja yang akan kita pelajari, yaitu aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Berarti nantinya kita akan membuat karya atau membuat sebuah produk yang berbasis aspek kerajinan dan aspek pengolahan. Dari keempat aspek tersebut, karya apakah yang pernah kalian buat? Apakah kerajinan, apakah rekayasa, atau budidaya, atau pengolahan? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan sebagai materi pengenalan mata pelajaran prakarya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan dan dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.